Sekarang kita mengerjakan latihan 2 dari bab 7 buku Erlangga mengenai garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Oke ya, kita langsung saja. Kita melihat ada 6 soal di latihan 2. Kita akan mulai kerjakan dari latihan yang pertama. Tentukan pelurus dan penyiku dari sudut-sudut berikut. Nah, sudut lurus kan sudah kita bahas di materi di video pembahasan sebelumnya, bahwa sudut lurus itu ketentuannya selalu 180 derajat. Sementara sudut siku-siku atau tegak lurus adalah 90 derajat. Jadi kalau kayak soal seperti ini, cara ngerjakannya seperti ini. Oke, supaya lebih mudah kita buat ke dalam tabel aja ya. Oke, ini dia soal ABCDE nya, sudutnya. Lalu sudut pelurus. Sudut pelurus itu selalu 180 derajat dikurang sudut ini, sudut yang diketahui. Jadi pelurus itu maksudnya berapa sudut lagi kah yang dibutuhkan agar membuat sudut yang diketahui ini jadi 180 derajat gitu. Jadi dia selalu 180 derajat dikurang 42 derajat. Kita kurangkan, hasilnya 138 derajat. Nah, sudut penyiku itu artinya berapa derajat lagi kah sudut yang dibutuhkan agar membuat sudut yang diketahui ini menjadi 90 derajat. Berarti cara mencarinya adalah 90 derajat dikurang sudut yang diketahui. 90 derajat dikurang 42, hasilnya 48 derajat. Oke, begitu selanjutnya. Berarti yang B 140 kurang 55 hasilnya 125. Ini 90 kurang 55 hasilnya 35. Lalu 180 kurang 67 hasilnya 113. 90 kurang 67 hasilnya 23. Lalu 180 dikurang 78 hasilnya 102. 90 derajat dikurang 78 hasilnya 12. 180 derajat dikurang 84 derajat hasilnya 96. 90 derajat dikurang 84 hasilnya 6 derajat. Jadi ini ya. Jadi sudut pelurus ketentuannya selalu 180 derajat dikurang sudut yang diketahui, dan penyiku adalah 90 derajat dikurang sudut yang diketahui. Nah, untuk memastikan kebenaran dari operasi yang kita lakukan, jumlah penyiku dan pelurus ini itu selalu selisihnya 90 derajat. Jadi sudut penyiku ditambah 90 derajat hasilnya adalah pelurus gitu. Berarti kalau penyikunya 6, pelurusnya itu 96 derajat. Penyikunya 12 derajat ditambah 90 derajat, maka pelurusnya adalah 102 derajat. Penyikunya 23 derajat ditambah 90 derajat, maka pelurusnya dapat 113 derajat. Jadi penyiku ditambah 90 derajat hasilnya adalah pelurus. Itu untuk memastikan aja operasi yang kita buat. Itu ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui gambar seperti ini. Tentukan besar sudut ACB pada gambar jika dinyatakan dalam A dan B. Maksudnya dalam sudut A derajat dan B derajat ini. Kita harus mencari besar sudut ACB. Sudut ACB berarti di sini ya. Nih, ini yang ditanya. Nah, seperti ketentuan kan jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat kan? Berarti kita bisa gunakan itu. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Berarti sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini itu adalah 180 derajat. Berarti sudut CAB ini sudut yang ini adalah 180 derajat dikurang A derajat. Mengapa? Ini kan sudut lurus. Ini sudut lurus kan? Kok di sini A derajat, berarti di sini 180 derajat dikurang A derajat. Nah, ini juga gitu. Yang ini sudut lurus. Kalau di sini B derajat, berarti sudut di sini 180 derajat dikurang B derajat. Itu. Berarti jumlahnya itu adalah 180 derajat dikurang A derajat ditambah sudut ACB ditambah 180 derajat dikurang B derajat. Ya, jumlah segitiganya 180 derajat. Lalu tinggal kita operasikan aja. Ini 180 tambah 180 kan 360. Berarti 360 derajat nih dikurang A derajat ditambah sudut ACB dikurang B derajat sama dengan 180 derajat. Lalu kan ini yang ditanya sudut ACB. Berarti kita buat sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurang, ini kita pindah positif jadi negatif,
ini negatif jadi positif ini. Lalu ini kita kurang ya, jadi sudut ACB sama dengan min 180 derajat ditambah A derajat tambah B derajat. Atau kita bisa ubah bentuknya biar lebih tersusun aja, jadi A derajat ditambah B derajat dikurang 180 derajat. Ini kan sama aja. Oke, jadi kita udah dapat besar sudut ACB. Ini nggak perlu kita cari jumlahnya, sudut A sama sudut B, karena yang diminta itu dinyatakan dalam A dan B. Jadi yang sampai sini saja sudah cukup. Kita lanjut ke yang soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui garis lurus, lalu sudutnya terbagi. Tentukan besar sudut ABD. ABO ini D ya maksudnya. Di sini D. Tentukan besar ABD. Nah, sudut ABD kan diketahui 4A derajat tambah 30 derajat. Cuman yang dimaksud di sini besar sudut pasti. Sudut pastinya ini. Berarti kan kita harus tahu A-nya ini berapa sih gitu kan. Jadi cara mencarinya itu, ini kan ada A, di sini ada A. Masih ingat kan kalau sudut lurus itu 180 derajat. Jadi kita bisa pakai itu untuk mencari A-nya. Jadi 4A jumlah sudutnya 180 derajat, jadi 4A tambah 30 derajat ditambah 2A derajat sama dengan 180 derajat. Nih, kita jumlahkan. Lalu ini bisa kita jumlah 4A tambah 2A. Jadi 6A derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita pindah jadi negatif 30 derajat. Jadi 6A derajat sama dengan 150, A-nya itu 25. Nah, ini udah dapat. Tapi belum selesai ya, ini masih kita dapat sudut A. Yang ditanya sudut ini. Tinggal kita substitusikan aja. Jadi sudut ABD sama dengan 4A derajat ditambah 30 derajat. Kita substitusikan A-nya, 4 kali 25 ditambah 30 berarti 130. Selesai. Kita lanjut yang nomor 4. Jika pelurus sudut P 3 kali penyiku sudut P, berapakah besar sudut P? Nah, kita nggak usah bingung. Tadi kan kita sudah belajar cara mencari pelurus gimana. Pelurus kan 180 derajat dikurang sudut yang diketahui. Di sini sudut P. Lalu penyiku itu 90 derajat dikurang sudut P. Pelurus sudut P sama dengan 3 kali penyiku sudut P. Tadi pelurus sudut P itu 180 derajat dikurang sudut P, dan penyiku itu 90 derajat dikurang sudut P. Tinggal kita operasikan aja. Ini berarti 180 dikurang 270. Karena 3 kali 90 kan 270. Kita pindahkan ke kiri, berarti jadi minus. Lalu ini kita kali masuk jadi minus 3 sudut P. Lalu ini kita pindah ke kanan jadi positif, jadi tambah sudut P. Ini kita kurangkan jadi minus 90 derajat sama dengan minus 2 sudut P. Lalu minus 90 derajat dibagi minus 2. Ini kan minus 2 kali sudut P. Kita pindahkan jadi bagi dong. Jadi minus 90 derajat dibagi minus 2 jadi 45. 45 derajat sama dengan sudut P, atau sudut P sama dengan 45 derajat. Oke, lihat ya. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut 1 adalah 95 derajat ini, dan besar sudut 2 adalah 110 derajat. Tentukan besar sudut yang ini yang A. Besar sudut yang 6. Gimana cara mencarinya? Nah, tadi kan ini kita bisa lihat sudut 6 ini berpelurus dengan sudut 2. Jadi kalau diketahui sudut 2 110 derajat, berarti sudut 6 itu 180 dikurang 110, karena ini sudut lurus. Jadi 180 derajat dikurang sudut 2 berarti dikurang 110, hasilnya 70 derajat. Oke, dapat ya. Berarti kita lanjut yang B, sudut yang kelima. Sudut yang kelima nih, ayo kita bisa lihat dengan hubungan antar sudut yang mana. Tadi ini kan garis sejajar. Sudut 5 ini kan dengan 95 derajat dia berseberangan dalam kan. Ini tadi kalau ini sungai, ini kan dia berseberangan. Jadi kan kalau berseberangan berarti dia sama. Berarti sudut 5 itu 95 derajat karena dia berseberangan dalam. Kita lanjut dengan C, sudut 3. Nih. Apa yang kita pakai?
kita tidak bisa buat sudut 3 dan sudut 2 ini berseberangan. Kenapa? Karena berseberangan dalam atau berseberangan luar hanya berlaku kalau dia dua garis sejajar. Ini misalnya garis L dan garis M. Sementara ini tidak ada garis sejajarnya. Jadi walaupun ini seolah-olah berseberangan, kita tidak bisa samakan ya. Ini 110, tidak bisa. Jadi caranya kita lihat ini. Ini kan sudut segitiga. Tadi jumlah sudut segitiga kan 180 derajat. Berarti sudut 5 tambah sudut 6 tambah sudut 3 180 derajat. Atau sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang sudut 6 tambah sudut 5. Sudut 6 kan udah diketahui. Nih, 70 dan 95. Tinggal kita substitusikan aja. Berarti 140 derajat dikurang 165 derajat. Hasilnya sudut 3 adalah 15 derajat. Berarti kita lanjut yang D, sudut yang keempat. Nih, kita bisa lihat dia dari hubungan yang mana. Nih, dengan 95 derajat dia apa? Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti sudutnya sama. Jadi sudut 4 sama dengan 95 derajat karena dia bertolak belakang. Oke ya, kita selesai nomor 5, kita lanjut ke yang nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut FAB nih 118 derajat. Sudut CED 55 derajat. CED. Tentukan besar sudut berikut. Sudut DAB, sudut DABG. Ini yang ditanya ya, sudut yang di sini. Jadi sudut DAB sama dengan mana yang bisa kita lihat hubungannya? Nih, sudut yang di sini ditambah sudut 118 derajat kan 180 derajat. Karena dia garis lurus. Jadi sudut DAB sama dengan 180 derajat dikurang 118. Hasilnya 62. Tepat ya? Di sini udah dapat. Kita lanjut ke soal B, sudut ABE. ABE nih. Yang ditanya ini di sini. Mana hubungan yang bisa kita lihat? Nih, yang sudut ABE dengan sudut ini sehadap enggak? Sehadap ya? Karena dia sama-sama menghadap kiri atas. Jadi sudut ABE sama dengan 55 derajat karena dia sehadap. Tuh, dapat ya? Lalu yang C, sudut CDE. CDE ini yang ditanya yang di sini. Yang mana yang hubungannya bisa kita lihat? Sudut CDE dengan sudut yang di sini DAB sama enggak? Ya, karena sehadap. Jadi sudut CDE sama dengan sudut DAB. Sudut DAB kan udah dapat tadi yang nomor A. Berarti hasilnya 62 derajat. Kita lanjut yang ke D, sudut CDE. CDE. Tadi kan sudut DAB sudah dapat. DAB sudut yang ditanya kan sudut CD. Kita lanjut yang D ya, sudut DCE. 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 Ini berarti yang ditanya yang di posisi ini. Tadi kan sudut CDE sudah dapat. Nih, 62 derajat. 62 derajat. Berarti bisa dong kita mencari sudut yang di sini. Sudut DCE dengan menggunakan ketentuan segitiga. Berarti sudut DCE adalah sudut CDE ditambah 55 derajat. Tadi ini ya. Berarti sudut CDE itu 180 derajat dikurang sudut CDE sama dikurang ini. Kita masukkan, berarti hasilnya 63 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Jadi dari 6 soal ini seluruhnya kita kan hanya memakai ketentuan besar sudut dan hubungan antar sudut yang kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi teman-teman harus menguasai itu agar bisa mengerjakan latihan-latihan seperti ini. Oke, kita selesai mengerjakan latihan yang kedua. Terima kasih, selamat belajar.